Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Faitinun dari kelas D3 BCJET A NRP 31215104043. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang final project yang telah saya buat dari mata kuliah website workshop desain web. Jadi di final project kali ini saya mengusung tema website showroom mobil bekas. Seperti yang sudah saya jelaskan di UTS kemarin, saya akan mendesain showroom mobil bekas. Baik, langsung saja kita menuju ke programnya. Di sini pertama-tama saya gunakan index HTML, file index HTML. Di index HTML ini seperti biasa ada doctype HTML atau HTML5. Kemudian ada pemanggilan link online, ada titelnya saya buat final project website design web, workshop design web, Abdul Faitinun. Kemudian ada ini link style CSS karena nanti saya akan mendesain webnya menggunakan CSS. Kemudian ada pemanggilan link ini font Google epis.com untuk font yang ada di dalam website nanti. Kemudian di sini ada juga font awesome, saya gunakan untuk menginputkan ikon-ikon yang ada. Baik, selanjutnya kita menuju ke body. Di sini yang pertama-tama ada section, kelasnya header, ini untuk membuat atas. Kemudian di sini ada nav. Di dalam nav ada herf. Ini sebagai logo ya. Jadi saya buat logo, kemudian saya taruh di sini. Ini logonya img/logo.png. Kemudian herfnya, linknya nanti akan menuju ke index HTML kalau logonya diklik. Jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilannya website saya seperti ini. Ini untuk logonya. Kalau kita klik kembali ke home, index HTML. Kemudian di sini ada tulisan H2 AB. Ini terletak di samping logo ini. Untuk menjelaskan tentang website saya. Website saya ini showroom mobil bekas AB Car Showroom. Kemudian di sini ada div class navlink. Di dalam navlink ada ul dan li. Ul ini untuk menu-menunya. Menu-menunya ada home, about, news, gallery, kontak. Dan masing-masing ini home, about, news, gallery, kontak ini memiliki link HTML masing-masing yang ada di sini. Untuk sementara ini saya jelaskan dulu yang index HTML atau yang home. Jadi di home ini kelasnya aktif karena ini berada di home. Jadi kalau berada di about, yang aktif kelasnya about. Nah, ini kelasnya aktif about, yang aktif home gitu. Coba kita menuju ke CSS-nya. CSS-nya seperti ini. Margin 0, padding 0, font family ini dari font family online yang sudah saya copy CSS-nya. Kemudian di sini ada pemanggilan kelas header. Di kelas header ini ada min height 100 VH, kemudian ada width 100%. Background image menggunakan linear gradient, warnanya ini. Kemudian background image-nya ada img banner.png. Kemudian background position-nya center, background size cover, posisinya relatif. Jadi ini untuk backgroundnya. Ini banner yang saya masukkan tadi, gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada nav. Di nav ini ada displaynya flags, padding 1% 5%, justify content space between, legend item, center. Kemudian nav image, width-nya 70%. Kemudian nav H2. Ini nav H2 ini yang tulisan AB ini. Karena ini tidak menyatu dengan logo. Ini saya buat logo sendiri, tidak ada tulisannya. Kemudian di sini saya tambah tulisan AB.
saya mendesain tulisan AB ini width-nya 100%, kemudian color-nya saya buat orange agar padu warnanya. Kemudian posisinya saya buat absolute. Kemudian di kiri left 11%, ini agar tulisannya tidak terlalu ke kiri ya. Jadi saya buat 11% ini agar menjauh dan tepat di samping logo. Baik, selanjutnya ada kelas navlink. Flagnya 1, text allegiance right, kemudian navlinks only untuk menu-menunya yang tadi, ada home, about, dan lain-lain. Di sini lifestyle-nya none, kemudian display-nya inline block, padding-nya 8px 12 pixel, position relatif. Kemudian aktif ketika menunya aktif itu tulisannya ada background-nya ya. Warnanya ini merah muda, merah cerah. Kemudian ini transition, ini sebenarnya tidak perlu ya transitionnya. Kemudian ada border radius 10px. Jadi ini seperti ini kalau aktif berwarna, ada backgroundnya, kemudian ada border radius 10px di sini. Border radius ini yang membuat lengkungan di sini. Kemudian selanjutnya kita ada navlinks only A. A ini yang linknya tadi, colornya putih, text decoration none, font size-nya 14 pixel. Kemudian navlinks only after. Di sini ada width 0%, height 2 pixel, background seperti ini, warnanya sama ya sama yang tadi. Display block, margin auto, transition 0,5s. Jadi transition ini saya gunakan ketika kita geser kursornya ke yang lain yang tidak aktif ya. Itu akan, nah ini muncul garis-garis bawah ini secara halus. Ini transitionnya 0,5 detik. Oke, untuk selanjutnya kita ke navlinks only hover after, width-nya 100%. Kemudian kita kembali ke index HTML. Di index HTML ada pemanggilan kelas div class textbox, ada H1 dan paragraf. Di sini textbox ini posisinya ini di sini. Klik di sini untuk selengkapnya itu. Dan ini juga AB cursor room nih. Jadi ada H1 AB cursor room tadi yang besar, kemudian ada paragraf website ini adalah tugas final project dari mata kuliah. Di sini saya cantumkan workshop desain web, tetapi di sini ada kode strong agar tulisannya lebih tebal. Kemudian ini adalah website mobil bekas, dan di sini ada BR untuk mengganti garis, mengganti garis ke garis bawahnya. Kemudian di sini ada tulisan lagi, ada strong lagi D3 PJITA agar lebih tulisannya lebih tebal gitu, lebih kuat gitu. Kemudian ada A-nya href ini, linknya saya kosongi dulu. Ada kelas hero btn, hero button. Kemudian ada tulisan klik di sini untuk selengkapnya. Ini yang tulisan ini, klik di sini untuk selengkapnya. Kemudian ditutup sectionnya. Kita ke CSS-nya. Di sini ada text box yang tadi, tulisan tadi. Width-nya 90%, color-nya putih, position absolute, top 50%, left 50%. Di sini maksud top 50%, left 50% ini agar tulisannya itu pas di tengah begitu. Jadi atas 50%, otomatis bawahnya juga 50%. Kiri 50%, otomatis kanan 50%. Seperti itu. Transformnya translate, min 50, min 50, text allegiance-nya center. Kemudian ada kelas textbox H1. Font size-nya 62px, ini yang tulisan AB cursor room ini. Kemudian textbox P, paragraf, margin 10px, 0px, 0, 40px, font size-nya 14px, color-nya with smoke. Kemudian ada hero button, display-nya inline block, text decoration none, warnanya putih, bordernya 1px, solid, padding-nya 12px, 34px, font size-nya 13px, background-nya transparan, posisinya relatif, cursornya pointer. Jadi ini background transparan,
Kalau kursornya kita dekatkan, ini akan muncul seperti ini tulisannya tetap putih. Nah, ini kalau hero buttonnya hover, ini bordernya menjadi seperti ini, 1px solid seperti ini, backgroundnya berubah menjadi warna merah dan ada transisi 1 detik. Jadi kalau kita geser ke sini, nah ada transisinya 1 detik. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah ya. Nah, ini ada, jadi website ini saya desain seperti ada berita-berita tentang dunia mobil. Ini kabar terbaru dunia otomotif. Jadi ada misalnya ini Toyota Avanza dan Xenia berubah total, mengeluarkan produk terbaru. Kemudian tentang berita tentang mesin Avanza Veloz, kemudian ada pelek-pelek seperti itu. Kita buat di sini. Ini kita tulis news. Ini kabar ya, news itu saya tulis itu. Di sini section kelasnya ada section kelas news, kemudian H1 dan paragraf kabar terbaru dunia otomotif mobil. Jadi ini kabar terbaru. Kemudian kita ke bawah div class row. Ini untuk ini ya, ada 3 kotak ini menggunakan div class row. Kemudian ada div class course call untuk kolom. Kemudian ada ini IMG search Avanza. Nah, ini untuk gambar pertama itu saya cantumkan gambar Toyota Avanza. Kemudian di sini ada H5 Toyota Avanza dan sini berubah total. Ini ada judulnya. Kemudian di sini ada paragrafnya. Paragrafnya seperti ini. Dan ini saya ulangi sampai 2 baris, jadi 2 row. Jadi setiap row ada 3 course call, ada 3 kolom. Seperti ini ada R3, ada Livina, saya sesuaikan sendiri tulisan-tulisannya. Ini sama semua ya, ini sama semua. Kemudian kita tutup. Kita beralih ke style CSS-nya. Di news ada width 80%, margin auto, text elegant center, padding top 100 pixel. Kemudian H1 font size-nya 36px, font weight-nya 600. Kemudian paragrafnya, color-nya ini saya buat abu-abu. Jadi color dari H1 ini kan H1 warna hitam. Nah, untuk paragrafnya saya buat abu-abu agar lebih desainnya lebih menarik. Kemudian font size-nya 14 pixel, font weight-nya 300, line height-nya 22 pixel. Padding-nya 10 px. Kemudian kita ke row. Row-nya margin top 5%, display-nya flag, justify content, space between. Course call-nya ini untuk kolomnya, flag basis 31%, background-nya ini. Border radius 10 pixel, margin bottom 5%, padding 20 px, 12 px, box sizing border box, ada transisi 0,5 second. Jadi kalau kita arahkan kursornya ke kolom ini, nah seperti ada bayangan ya. Ini ada transisi seperti mengembang begitu. Nah, seperti itu. Kalau terlihat seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke ini kolom H5. Ini ada text elegant center. Ini untuk judul di bawah gambar itu ya. Ini text elegant center, font weight-nya 600, marginnya 10 px 0. Kemudian hover, box shadow. Nah, ini. Jadi kalau kita arahkan kursor ke ini ya, kolomnya, ini kayak ada shadownya. Nah, ini box shadow warnanya ini sudah saya tentukan. Saya cari warnanya secara online. Ini seperti hitam keabu-abuan dan ada transisi 1 second. Ini semua seperti ini. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, sama. Untuk selanjutnya baik, selanjutnya di bawah
ini ada testimonial. Testimonial ini saya buat seperti komen atau testimoni dari orang-orang yang pernah belanja di toko kami. Jadi ini ada section class testimonial, ada H1, apa kata orang yang pernah beli di toko kami. Kemudian paragrafnya saya buat lorem ipsum karena saya kehabisan topik untuk menulis di sini apa yang harus saya tulis. Karena kalau hanya apa kata orang yang pernah beli di toko kami, sepertinya kurang menarik. Jadi saya kasih ini paragraf lorem ipsum. Kemudian di sini selanjutnya, nah di sini ada div class row seperti tadi ya, div class row, tapi di sini isinya kolomnya ada 2, testimonial kolom, testimonial kolom. Kalau tadi ada 3. Jadi ini jejernya 2 ini, 1 2. Kemudian di sini ada image-nya, saya masukkan image dulu, user 1, gambar orangnya. Kemudian ada div paragraf, ini AB Cursor menurut ini komennya ya. AB Cursor menurut saya memberikan kualitas terbaik untuk barang yang mereka jual dan lain-lain. Kemudian ada H3 di bawah komen, di bawah paragraf. Ini nama orang yang komen. Kemudian ini ya, ini paragraf, ini ada H3 nama orang yang komen. Kemudian ini ada bintang. Jadi kemudian saya ini ya, saya ambil dari font iWesome. Ikon bintang yang full itu saya ambil 5. Jadi yang komen pertama ini 5 bintang, jadi 5 baris ini. 1 2 3 4 5. Kemudian kita tutup div. Kemudian ada komen yang kedua, testimonial kedua. Di sini saya masukkan image user 2. Kemudian ada paragraf ini. Dan namanya juga sama seperti tadi, sama persis. Bedanya kalau tadi bintang 5, kalau yang kedua saya buat bintang 4,5. Jadi 4 bintang dari ikon font iWesome, kemudian saya tambahkan setengah bintang dari font iWesome. Kemudian di sini saya tambahkan ini ya, ini emoticon jempol dari font iWesome juga, thumbs up, jempol ke atas. Seperti ini, jempol ke atas, bintang. Ini bintangnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4,5. Kalau kita pergi ke CSS-nya, testimonial ya. Testimonial seperti ini, weight-nya 80%, margin auto, padding top 100 px, tag allegiance center. Kemudian untuk kolomnya flex basis 44%, border radius 10 px. Ini yang membuat ini ada lengkungan di sini. Kemudian margin bottomnya 5%, text allegiance-nya left, background-nya putih, padding-nya 25 px, kursornya pointer, display flags. Kemudian kolom image ini untuk gambar user, gambar orang yang ada di sini. Itu height-nya 40 px, margin left 5 px, margin right 30 px, border radius 50%. Jadi border radius 50% ini membuat gambar yang sebenarnya gambarnya ini warna coklat ya. Sebentar, saya perlihatkan gambarnya. Untuk gambarnya ini sebenarnya kotak bentuknya, ini user 1. Tapi saya buat border radiusnya 50%, jadi menjadi bulat seperti ini. Ini bulat. Baik, selanjutnya testimonial kolom P. Ini saya cuman buat ini padding 0. Kemudian kolom H3 ini margin top 15 px, text allegiance left. Kemudian testimonial kolom fast. Nah, ini kode dari font iWesome. Jadi di sini ada font iWesome. Sebenarnya bintang-bintang ini itu warnanya hitam dari font iWesome, bawaan dari font iWesome, tapi kita bisa rubah di CSS. Ini kodenya fast, kelasnya. Saya panggil kelas di sini testimonial kolom fast.
colornya saya buat orange ke kuning-kuningan seperti itu. Jempolnya saya buat seperti itu. Baik, selanjutnya kita menuju footer. Di footer ini sebentar. Baik, di footer ini ada section class footer. Saya namai kelasnya footer, kemudian ada H4 about us. Kemudian ada paragraf ini, perkenalkan nama saya Abdul Faidinun dari Prodi D3 Informatika NRP 31215104003. Kemudian ada BR untuk ganti baris, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian ada kelas icon. Jadi di sini di footernya ada icon-icon ini. Ini saya buat kelasnya icon. Ada ini kelas-kelas ya, icon-icon ini Facebook, Instagram, Twitter, Telegram ini saya ambil juga dari font Awism juga. Kemudian ada ini paragraf made with ini juga dari font Awism, gambar love ini heart by Abdul Faidinun ini seperti ini. Ini untuk footernya sangat sederhana. Kalau kita pergi ke CSS-nya, ini footer seperti ini, kemudian ada footer H4-nya ini, kemudian ada icons.fab. Ini yang ini ya, yang fab itu, yang kelas fab itu yang ikon-ikon Facebook, Instagram, Twitter, dan Telegram. Itu saya ubah warnanya menjadi merah. Jadi bawaan dari font Awism itu semua icon berwarna hitam, seperti yang tadi, yang bintang tadi, star, itu sebenarnya warna hitam, saya ubah di CSS warna kuning ke oran-oranan. Ini yang sosial media ini tadi, ikonnya Facebook dan lain-lain, saya ubah menjadi warna merah jambu. Kemudian marginnya 0, 13 px, cursornya pointer, kemudian padding 18 px 0. Kemudian yang heart, yang ini ya, made with ini, gambar ini saya juga buat warnanya menjadi merah jambu seperti itu ya. Untuk indeks HTML atau home-nya itu seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba ke about. Nah, ini kalau kita arahkan ke sini, kita klik. Nah, kelas yang aktif adalah kelas about-nya. Seperti ini gambaran umum kelas about. Kita lihat programnya. Jadi di sini sama seperti tadi, untuk head-nya sama persis. Kemudian di body ada H2 tulisan AB ini. Kemudian section kelasnya saya ganti sub header, karena nanti akan saya edit CSS-nya. Sub header, bentar. Di sini ada nav, ada A, ini untuk logo seperti tadi. Nah, di sini yang aktif, kelas aktif adalah kelas about, karena saya sedang berada di menu about. Ini sama persis ya, about us. Kita lihat dulu style ini, ada judulnya ya, about us. Ini about us. Kita lihat dulu CSS-nya. Nah, ada subheader. Subheader ini karena kalau menggunakan kelas header nanti akan sama seperti sebelumnya, background dan lain-lain. Jadi saya ganti menjadi subheader untuk about dan yang lainnya, about, kontak, galeri 2, index enggak ya, news. Jadi ini white background image, ada linear gradient, warnanya seperti ini. Kemudian ini ada saya cantumkan gambar background ini, yang mobil ini ya, di bawah di balik tulisan about us. Kemudian di sini ada background position center, background size cover, text allegiance center, colornya putih. Kemudian subheader H1 itu yang tulisan ini H1, mana H1?
about us ini. Nah, tulisan itu saya edit di style CSS, margin topnya 80 px. Kemudian H2 itu yang tulisan AB tadi ya. Ini sama seperti tadi sudah yang AB ini. Kemudian ada about us. Kelas about us ini width-nya 80%, margin auto, padding top 80 px, padding bottom 50 px. Kemudian ada about, sebentar, saya jelaskan HTML-nya dulu. Jadi di about content, di sini saya punya section class about us, kemudian saya div class row ini agar seperti kolom tadi ya. Ini jadi saya buat kolom about kolom. Jadi ini sebenarnya itu ada 2 kolom. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, sehingga gambarnya bisa bersamping-sampingan. Sebenarnya ada 2 kolom, ada row-nya, ada kelasnya about call. Jadi kolom pertama saya isi dengan tulisan website sederhana final project, dan di ini bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang dan lain-lain. Kemudian di sini ada link A, kelasnya hero BTN, red BTN. Saya tulis explore now. Kemudian di sampingnya di row kedua atau kanan tulisannya ada kelas about column sama about call, tapi tidak saya beri tulisan, tapi hanya image ini sudah saya cantumkan, yaitu image-nya seperti ini. Kita coba menuju style CSS-nya seperti ini. About us tadi sudah, about call. Nah, ini untuk image-nya width 100%, about call H1, padding top 0. Ini umum ya. Kemudian di sini red button, ini untuk button ini kalau saya klik. Jadi bordernya 1 pixel solid warna merah jambu, backgroundnya transparan. Ini backgroundnya transparan ya, putih, bukan putih tapi transparan. Kemudian colornya ini. Kemudian thread button hover, colornya putih. Kemudian ada H3, margin top 60 pixel, text alignnya center. Ini H3-nya ini yang ada di mana ya? Mungkin H3-nya tidak berfungsi di sini. Baik, itu untuk about. Untuk bawahnya, bawah about ini footer sama persis seperti tadi footer dari index, karena footernya juga sama, header footernya sama semuanya. Ini sama persis sama yang tadi, yang index. Jadi kita lewati footernya, kita menuju ke news. Jadi kita menuju news. Di news kita buka dulu news. Nah, news ini sudah saya bahas tadi di awal. Jadi news ini ada di home juga. Jadi di home yang bawah, nah ini newsnya. Kita lihat news. Nah, sama persis seperti tadi. Jadi saya cuma mengopikan yang tadi. Cuman mengganti titelnya. H1 ini saya ganti news. Kemudian di sini codingnya sama, program-programnya tulisannya sama seperti tadi. Baik, kemudian di sini juga footer. Kita ke ini ya, style CSS. Yes. Nah, ini kan. Ini tadi sama seperti tadi, sama persis. Kita langsung melewati newsnya. Bedanya ya, kalau news ininya aktif ya, menu newsnya aktif. Ini kan aktif news, jadi ini yang aktif news. Kita selanjutnya menuju ke
galeri. Jadi galeri di sini yang saya maksud adalah galeri agak pembelian mobil ya. Jadi ini kan website showroom mobil bekas. Jadi galeri mobil-mobil yang saya jual, yang website ini jual, itu seperti ini. Kita lihat codingannya sama seperti tadi. Ini aktifnya galeri, kemudian di sini ada title galeri, section galeri, kemudian section class juga galeri. Ada H3, tentukan pilihan Anda. Ini tentukan pilihan Anda. Kemudian ada class row. Nah, di sini saya mengandalkan class row karena menurut saya sangat simple. Class row di bawahnya nanti ada kolom-kolom. Kolom-kolom itu, nah ini class row kan. Di bawahnya ada 3 kolom sama seperti yang news tadi. Kolom pertama di sini ada image search, image 1.jpg, kemudian ada H4 Avanza tipe G 2012, paragraf manual transmission, kemudian BR ini untuk ganti paragraf kilometer 100.000, ganti paragraf 95 juta. Kemudian di bawahnya lagi ada A untuk buttonnya. Di sini kelasnya hero button, red button, sama seperti yang di about tadi yang explore now. Itu sama seperti ini. Tulisannya hubungi penjual. Jadi seperti ini, sama persis. Ini kalau cursor kita arahkan juga sama persis karena saya cuma mengcopy yang seperti tadi. Hubungi penjual. Nah, sama persis. Nah, untuk di bawah-bawahnya, ini saya tinggal copy yang div class yang ini, yang pertama. Kemudian di bawahnya cuma saya ganti gambar dan juga spesifikasinya, H4, paragrafnya saya ganti. Ini sama seperti. Kemudian di row kedua, itu juga seperti itu. Saya ganti gambar, judul, kemudian paragrafnya. Di row ketiga juga seperti itu. Sama persis. Kalau kita lihat CSS-nya, nah ini galeri H3, paddingnya 20 pixel, 025 pixel. Jadi H3 ini ya. Kemudian bordernya 1 px solid black, background color red, kemudian colornya putih, border radius 10 pixel. Galeri H3. Kemudian page. Ini kita lihat dulu ya di sini ya. Nah, ini di bawahnya ini ada div class page. Div class page ini ada fungsinya seperti ini. Nah, ini untuk menuju page selanjutnya. Ini yang pertama ada href linknya saya kosongi karena saya cuma membuat dua sebagai contoh saja ya, dua HTML, yaitu galeri dan galeri 2. Di sini Lakuo ini untuk previous atau sebelumnya. Nah, ini ada Rakuo untuk selanjutnya. Rakuo yang ini. Kemudian ini ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Dan di sini kelas yang aktif adalah kelas 1. Ini sama seperti menu tadi, ini aktif kelas 1. Kalau kita lihat di CSS-nya, ini page-nya ini display inline block, kemudian page A ini linknya ini ya, page A ini. Nah, ini itu colornya black, float left, paddingnya 8px 16px, text decoration none. Kemudian ini color black ini maksudnya ini ya. Nah, ini kan black, bukan ini, maksud saya yang di dalamnya ini, yang tulisan-tulisan itu. Kemudian ini ada page aktif. Ketika aktif, background colornya merah cerah, kemudian ada color putih, border radius 5px. Ini saya buat melengkung, dan ini kan warnanya merah cerah dan warna tulisannya putih. Kemudian page hover not active, ketika tidak aktif, warna backgroundnya menjadi merah muda, border radius sama 5px. Jadi ini merah muda seperti itu. Nah, di sini ada
galeri 2. Ini footernya sama ya, di galeri sama persis. Dan di galeri 2 ini kalau kita klik nanti akan tampil slide selanjutnya. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini ada Avanza, BMW, Toyota Hilux, Terios, Mini Cooper, Alphard, Lamborghini R3 dan Mitsubishi Pajero. Kalau kita klik selanjutnya, nah ini akan ganti slide-nya. Nah, ada Rolls-Royce, ada Brio, ada Toyota Fortuner, ada Toyota Corolla, Civic dan lain-lain, ada Bugatti Chiron dan lain-lain. Tuh. Jadi ada dua itu sama seperti tadi, cuman beda tampilan apa yang saya jual, apa yang website ini jual. Oke, selanjutnya kita menuju kontak. Nah, kontak di sini, maaf. Internet saya belum nyala, saya nyalakan dulu. Nah, di sini jadi membutuhkan internet ya untuk mengakses petanya ini. Karena ini saya cantumkan link dari Google Map. Jadi di sini kita menuju ke kontak. Yang pertama di sini sama, ini sama subheader dan ini aktifnya di kontak. Kemudian di sini H1 kontak as. Nah, di sini kelas saya buat section kelas lokasi iframe. Iframe ini saya dapatkan dari Google Map. Jadi saya pilih lokasi di Google Map, saya copy HTML-nya, saya cantumkan, kemudian saya tutup. Nah, di sini kemudian yang saya cantumkan tadi saya edit di CSS. Saya edit width-nya 100%, kemudian ini nih. Seperti ini, width 80%, margin auto. Kita lihat, nah ini sifatnya online ya. Saya taruh di alun-alun Ponorogo untuk lokasi toko kami. Ini cuman perumpamaan saja. Ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan karena ini sifatnya online dari Google Map. Kemudian kita menuju ke selanjutnya. Ini ada section kelas kontak as, ada kelas row juga. Ini kelas row ini saya kosongi ya di sini. Sebenarnya ini bisa untuk gambar apa gitu, tapi saya cuman sudah kehabisan ide untuk di sini, jadi saya taruh sini aja sudah. Di sini ada kontak kolom div iKlas Fashfahum. Nah, ini dari font Awesom. Ini ikon home ini dari font Awesom. Kemudian span ada H5 Jalan Rengas Dengklok, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian kedua, baris bawahnya ada ini Fashfapon Square, gambar ikon telepon seperti ini. Kemudian ada kelas ikon amplop, ini untuk maksud saya untuk email. Kalau ada apa-apa silahkan email kami jika ada pertanyaan seperti itu. Jadi ini sudah seperti ini kontaknya. Kemudian ada footer sama seperti tadi. Kita lihat di CSS-nya. Di CSS-nya ini kontak kolomnya flag basis, kontak kolom div ini display flag. Ini umum ya, gambaran umum. Ini yang fast ini yang dari font Awesom. Jadi font Awesom yang rumah, terus nah ini rumah, telepon, dan ini saya buat colornya merah, marginnya 10 px, margin right 30 px. Ini sama-sama div paragraf padding 0. Ini umum ya, kontak kolom div H5. Ini untuk tulisan-tulisan ini saya desain juga di CSS. Itu seperti itu. Nah, ini kontak kolom div H4 font size 20 px,
margin. Jadi eh sebentar. Jadi di sini saya gunakan H4 ini. Nah, ini saya gunakan H4 cuman sebagai contoh saja ya. Ini H4, ini ada H5. Dan di sini stylenya saya buat dua, kontak kolom div H5 dan kontak kolom div H4. Sama persis. Di sini munculnya seperti ini. Ini untuk H4, H5, H5. Oke, mungkin seperti itu CSS dan HTML dari tugas final project sebagai review website yang telah saya buat. Jadi di sini kalau kita klik logonya, kita kembali ke home. Nah, home-nya saya buat seperti ini. Ada tulisan ini, ada subtitle ini. Kemudian klik di sini untuk selengkapnya, tetapi tidak saya berikan linknya, tidak saya isi. Kemudian di sini di bawahnya ada news, kabar terbaru dari dunia otomotif. Saya cantumkan 3 kolom dan 2 row. Ini 2 row ya. Ini kalau kita klik ada transisi, maksud saya kalau kursor diarahkan ada transisi, ada shadow-nya. Ini seperti ini. Kemudian di bawah lagi ada ulasan atau review atau penilaian dari orang-orang. Ini hanya seperti contoh ya. Ini seperti ini. Kemudian ada about us, ini footernya. Footernya seperti ini. Kemudian di about, kalau kita klik about, ini gambarnya akan berubah. Jadi ini mobilnya seperti ini gambar. Karena tentang showroom mobil, jadi backgroundnya saya buat mobil-mobil semua. Ini ada Rolls Royce, saya buat transparan kan. Kemudian di sini ada website sederhana final project. Saya tulis paragrafnya seperti ini. Ada explore now. Saya berikan gambar pemanis saja agar desainnya lebih menarik. Kemudian di news sama seperti tadi yang di home. Ini sama newsnya. Kemudian ada galeri, ini jika orang ingin membeli mobil. Ada Avanza, BMW, Mini Cooper. Ini ada ikon button ini hubungi penjual. Kalau kita klik angka 2, nah tentukan pilihan Anda. Sama, ini mobilnya yang berbeda. Ini mobil-mobilnya berbeda. Kemudian kalau kita klik kontak, di sini ada maps tentang toko, maksud kami showroom yang saya buat webnya, itu ada petanya di sini. Jadi saya ambil dari Google Maps. Kemudian di sini ada kontak-kontak dan info-info, footernya sama. Baik, seperti itu mungkin penjelasan dari final project mata kuliah workshop desain web dari saya tentang website ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya sajikan. Ini hanya gambaran saja bagi saya, hanya website dinamis, website sederhana dari saya. Mungkin suatu saat saya bisa kembangkan website dan saya bisa membuat website yang jauh lebih menarik dari ini, dan tentunya itu yang sangat saya harapkan. Baik, seperti itu mungkin dari saya. Ada kurang lebihnya dari saya, ada salah tutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.